Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar kita semua pada hari ini? Doa dan pengharapan kami kita dalam keadaan baik, sehat, damai sejahtera, kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, sebelum memulai setiap aktivitas kita pada hari ini, kita bersekutu, memuji dan menyembah Tuhan, merenungkan firman-Nya. Mari saat ini kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini, telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Dalam Tuhan, mari bersuka, bersukacitalah, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersukacitalah. Mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sangat bersukacita. Tuhan menganugerahkan hidup bagi kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus menuntun kami untuk memahami akan sabda-Mu serta melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita yang menjadi ayat renungan harian kita pada hari ini dari Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, mari bersama-sama kita membacakannya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Demikian firman Tuhan dari Filipi 4 ayat yang keempat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, umumnya kita bersukacita oleh karena segala sesuatu yang kita harapkan yang terjadi. Saudaraku, misalnya anak-anak kita yang mendatangkan sukacita karena mereka mendengarkan pengajaran orang tua, mendengarkan nasihat orang tua, mengasihi orang tua, melakukan apa yang orang tuanya perintahkan, mau membantu orang tua. Jadi anak-anak itu seperti yang kita harapkan. Atau juga kita bersukacita karena beroleh rezeki, beroleh keuntungan, naik jabatan, ya, posisi yang sangat baik, atau anak-anak kita dapat menyelesaikan studinya dengan sungguh amat baik. Saudaraku, semua itu tentu saja akan mendatangkan sukacita bagi semua orang. Kita akan tertawa, bergembira, bersukacita karena
Apa yang kita harapkan itu terjadi. Sangat berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Paulus dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Karena pada waktu itu ketika dia menuliskan surat ini, dia berada di dalam penjara. Saudaraku, nasihat yang dia sampaikan, pengajaran yang dia sampaikan kepada kita agar bersukacitalah di dalam Tuhan. Artinya ketika sesuatu tidak seperti yang kita harapkan yang terjadi, ketika kita menghadapi masalah seperti yang dihadapi oleh Paulus di dalam penjara, ya, pada saat yang sedemikian pun kita dapat merasakan sukacita dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa. Jadi senantiasa di sini dimaksudkan adalah dalam segala keadaan yang kita hadapi, yang kita sedang jalani, kita dimampukan bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana hal ini bisa kita raih? Tentu sangat jelas sekali teks ini mengatakan kepada kita, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jadi tetaplah setia hidup di dalam Tuhan melalui persekutuan yang baik dengan Tuhan. Dalam doa, pujian, kita menyembah Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, kita melakukan firman itu, sehingga dalam segala keadaan kita dimampukan bersukacita di dalam Tuhan. Ketika berkat Tuhan itu banyak kita rasakan, kita dapat bersukacita. Ketika pun pergumulan hidup kita rasakan, karena kita tahu bahwa Tuhan menolong kita, Tuhan menguatkan kita, Tuhan memampukan kita menghadapinya. Kita bersukacita di dalam Tuhan. Bukankah sukacita, kebahagiaan itu juga akan sangat mempengaruhi terhadap kesehatan tubuh fisik kita. Ketika kita dalam pergumulan hidup, sukacita itu hilang. Kita hanya meratap, kita bersedih, kita berduka, kita marah-marah. Itu akan menurunkan daya tahan tubuh. Tetapi ketika ada pergumulan yang kita rasakan, kita bersukacita di dalam Tuhan, kita mengandalkan Tuhan, kita merenungkan firman-Nya, membaca firman-Nya, kita berdoa, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, kita beroleh kekuatan di dalam Dia. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari setiap hari sampaikan kepada Tuhan, mohon pertolongan Roh Kudus Tuhan agar dimampukan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacitalah senantiasa apapun yang sedang kita hadapi. Pada saat ini kita percaya Roh Kudus memampukan kita untuk bersukacita senantiasa. Mari bersama-sama kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Dari pujian kita, terima sukacita surga. Kita percaya bahwa sukacita dari surga yang kita rasakan sehingga dimampukan untuk menjalani kehidupan kita setiap hari dengan berbagai pergumulan yang kita rasakan. Saudara-saudari, mari kita menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Terima sukacita surga. Mari kita naikkan pujian kita. Surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Mari bersama-sama menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Terima sukacita surga. Terima
terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga. Itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih atas sukacita yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu yang setia hidup di dalam Tuhan, yang setia hidup bersekutu dengan Tuhan. Ketika pergumulan apapun yang kami hadapi, kami tetap beroleh sukacita di dalam Tuhan. Karena kami tahu ketika kami sedang dalam pergumulan, Tuhan ada bagi kami. Tuhan menopang kami, Tuhan menguatkan kami, Tuhan mencukupkan segala apa yang kami butuhkan. Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan atas sukacita yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kami. Di tengah pergumulan kami oleh karena pandemi ini, kami percaya Tuhan menolong dan menopang bangsa kami ini agar dapat melalui badai COVID-19 ini dengan baik. Terkhusus bagi saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit, kami mendoakan orang tua kami Biring Eben yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan berkati, kuatkan, pulihkan dia. Yang kami kasihi keluarga Biring kami Nandetika, Tika dan juga Evan yang sedang isolasi. Demikian juga di tengah Evan yang sedang isolasi. Mungkin ada banyak lagi saudara-saudari kami yang lainnya yang dalam pemulihan kesehatan. Kami percaya Tuhan pulihkan kesehatannya sempurna anak kami Haga Sinuraya. Terima kasih Tuhan. Nande Eko Sembiring, kami percaya Tuhan berikan pemulihan kesehatan yang sempurna. Nande Gideon, kami percaya Tuhan Engkau yang kuatkan, pulihkan di dalam Tuhan. Mungkin juga kami sendiri, saudara-saudari kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah dari sakit penyakitnya. Biarlah di tengah pergumulan sakit penyakit tetap merasakan sukacita di dalam Tuhan, sehingga mereka beroleh pemulihan yang sempurna oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati semua saudara-saudari kami, jemaat Tuhan dimanapun berada, jemaat Tuhan yang ada di Sitelusada Bekasi ini, sehat, damai, sejahtera dalam pimpinan Tuhan, dalam pekerjaan, anak-anak kami dalam studinya. Kami percaya Tuhan tetap memberkati pelayanan gereja Tuhan. Demikian juga GBKP Sitelusada, kami percaya Tuhan berikan pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Tuhan berikan pelayanan yang Tuhan memampukan kami melayani Tuhan dengan sehati, sehingga pelayanan kami menjadi pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari dengan tetap mengandalkan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, sehingga kita beroleh sukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan ketika memulai aktivitas kita di awal minggu ini, ketika kita keluar rumah, jangan lupa pakai masker atau jarak, cuci tangan. Dan banyak orang tak sukacita di dalam Tuhan, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.